warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dengan perspektif terminologi. Ibadah itu bahasa Arab. Dari kata abada, ain, ba, dan dal abada. Fi'il madi, fi'il mudhorenya ya'budu. Berarti ainul fi'li pada fi'il madi dibaca fathah, ainul fi'li pada mudhari dibaca dhammah, abada ya'budu. Berarti bab awal seperti nasara yansuru. Artinya di sini ada persoalan. Abada bahasa Arab ketika diindonesiakan ini menjadi masalah. Ketika Departemen Agama menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mungkin banyak terjemahan-terjemahan di kitab-kitab diterjemahkannya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Yang jadi pertanyaan, apakah ibadah itu penyembahan? Ini persoalan. Sampai sekarang saya tidak pernah merasakan Tuhan saya menyuruh saya menyembahnya. Karena Allah bagi saya bukan sesembahan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan saja tidak perlu bawa persembahan. Karena Tuhan tidak pernah minta disembah. Akibat dari pengertian ibadah penyembahan, maka sholat pun disebutnya sembahyang. Menyembah eyang. Sembah yang atau eyang. Itu Tuhan yang maha besar, yang maha pencipta. Padahal sholat itu sendiri bukan penyembahan. Jadi artinya dari sisi terminologi, ibadah itu apa? Dari kata abada ya'budu, Tuhannya disebut ma'bud. Kitanya namanya abdun. Hubungan antara abdun dan ma'bud itulah ibadah. Seperti akhlak juga. Yang menciptakan namanya khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Hubungan antara makhluk dengan khalik itulah namanya khuluk. Khuluk itu singular, pluralnya akhlak. Kenapa di Indonesia mengambilnya pluralnya akhlaknya bukan singularnya? Sama dengan ulama. Ulama itu di sananya bentuk jamak plural. Singularnya alim. Tapi di sini satu orang juga ulama. Ini ulama dari Bandung. Satu orang ulama. Satu alim, dua alimani, kalau banyak ulama. Jadi digunakan kata jamak untuk kata mufrad. Lalu dijamakan lagi para alim ulama. Hebat banget ya. Nah, itulah kondisi terminologi akan membahas ini semuanya. Jadi pengertian ibadah itu apa? Sehingga menjadi bingung kita bahwa ibadah itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau bekerja, yaitu pergi ke kantor, menyangkul, buka warung, dan sebagainya. Ini menjadi membingungkan. Mana yang ibadah, mana yang kerja. Dan tidak akan pernah berujung. Akhirnya semakin kita ajukan pertanyaan, semakin bingung. Nah, saya ingin cari solusi jalan tengah sajalah. Untuk mempermudah kita berpikir bahwa ibadah itu apa saja dan yang bukan ibadah apa saja. Ini teori ini sejak zaman dahulu sudah digagas oleh para ulama. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Itu masih membingungkan. Saya punya usul gini. Yang membedakan ibadah atau bukan ibadah itu dunungan panjenengan saha.
Dunungan kamu siapa? Majikan kamu siapa? Ketika majikanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kau kerjakan semuanya adalah ibadah. Selesai, itu aja kan? Setuju nggak Pak? Iya. Jadi jangan beranggapan seorang imam masjid di sini merasa lebih hebat daripada seorang imam perusahaan, manajer yang punya pegawainya 12.000 orang, ya, ngasih makan anak istrinya. Itu mah bukan ibadah, yang hebat imam masjid. Ini juga menjadi masalah. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita terjebak selama beratus-ratus tahun, bahwa kita terjebak dalam beragama itu terjebak pada ibadah-ibadah seremonial. Yang sifat seremonial itu yang hebat. Ibadah sosialnya terabaikan. Padahal Allah sendiri memberikan kejelasan. Orang yang memprioritaskan ibadah seremonial, mengabaikan ibadah sosial, itu kata Allah disebut agamanya bohong. Bukan kata saya, kata Allah sendiri. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang agamanya bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, orang yang sholatnya rajin dibayar dapat neraka well. Ini kata Allah, bukan kata saya. Nah, inilah makanya Islam tidak akan bangkit. Sebab andaikan bapak-bapak ibu sholat semua, tahajud semua, sholat qabliyah ba'diyah semua, pakai jubah semua, terus negeri ini makmur nggak? Ini persoalannya. Bisa bikin pesawat enggak? Bisa bikin bom nuklir enggak? Ya nggak ada hubungannya. Itu jadi kemakmuran bersama. Makanya itulah, maka dalam hadis qudsi dikatakan ada orang yang mencari Tuhan. Ini mencari cinta, pengen jatuh cinta sama Allah. Seperti apa? Dia mencari mursyid. Masuk hutan, keluar hutan. Naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, sampai akhirnya tidak didapatkan seorang mursyid yang bisa menghantarkan dia cinta kepada Tuhan. Nah, ketika meninggal dunia dipersalahkan oleh malaikat, kamu salah mencari Tuhan, menyeberangi lautan, nggak bakal kau temui. Engkau mencari Tuhan, masuk hutan, keluar hutan, nggak bakal ketemui. Andaikan engkau dulu di dunia ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau datang membawa obat, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Andaikan temanmu yang meninggal, kau ikut mengantarkan dia sampai kuburan, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhanmu bersama orang yang lapar. Tuhanmu bersama orang yang meninggal. Yang bukan seremonial ini. Ini makanya jadi kita kembali, kalau yang menjadi majikan kita adalah Tuhan, semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, itulah disebut dengan ibadah. Makanya ibadah itu sesungguhnya, kalau saya diizinkan, merupakan kontrak monoloyalitas dengan Tuhan. Ya. Apa sih kontrak monoloyalitas itu? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya mengabdi kepadamu. Dalam kajian terminologi, kalau na'buduka, kami mengabdi kepadamu.
boleh saja kita mengabdi kepada selain kamu. Kami mengabdi kepada Allah, boleh saja kita kepada Allah mengabdi, kepada selain Allah juga mengabdi. Tetapi karena takdimul maksus, yaitu maf'ul bihinya didahulukan, yang tadinya na'buduka menjadi iya karena budu, itu bahasa Indonesianya hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi. Artinya hanya kepada engkau saja. Kami tidak mengabdi kepada siapapun. Wa iyyaka nasta'in, dan kami mengabdi hanya kepadamu saja. Tidak, karena kami tidak minta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada engkau saja. Kontrak monoloyalitas. Kemudian juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim yang kita baca dalam iftitah salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untukmu ya Allah. Itulah namanya kontrak monoloyalitas. Kita hanya setia kepada Allah saja. Nah, kalau kita sudah menandatangani kontrak itu, maka apalagi sholat, kentut pun disebut ibadah. Itu yang jadi persoalan. Tersenyum pun membagi orang lain juga ibadah. Semuanya menjadi ibadah karena dalam rangka pengabdian. Hidupku dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pengantar pertama. Kemudian kita setengah jam bicaranya, nanti kita kembangkan dengan dialog ya, supaya saya juga dalam dialog saya banyak belajar. Setiap dialog yang kita di mana-mana saya yang paling untung karena saya dapat belajar banyak. Minimal saya tahu apa yang dipikirkan orang lain. Nah, hari ini juga saya mendapat pelajaran sangat penting sekali. Ya, pertama saya merasa bangga ada orang kaya menyisakan uangnya bikin masjid. Yang kedua tadi imam tadi bukan main, ini baru pelajaran penting dan saya baru ngeh. Imam tadi begitu ruku, sudah hampir ruku baru Allahu Akbar. Berdiri dulu, sudah tegak sami Allahu liman hamdiyah. Tolong perhatikan tadi. Sujud Allah belum Allah. Sujud dulu, hampir akan jidatnya meletakkan di tanah. Allahu Akbar. Kenapa? Begini. Ini salah satu jalan menuju cinta Allah juga. Sholatnya diperbaiki. Ini bagus sekali. Banyak sekali orang nggak paham kalau berjamaah itu makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, jamaahnya batal. Sekalipun sholatnya enggak, tapi pahala jamaahnya enggak ada. Kenapa? Karena imam begitu akan i'tidal langsung sami Allahu liman hamidah. Makmumnya sudah lebih dulu tegaknya daripada imam. Allahu Akbar. Makmum selebih dulu sujud daripada imam. Berarti batal enggak? Batal. Menghindari itu, maka itu bagus sekali. Imam itu Allahu Akbarnya sudah hampir tinggal beberapa detik lagi dia nempelkan jidatnya di tanah. Allahu Akbar. Jadi itu satu pelajaran penting dan itulah nanti ilmu ini saya tularkan ke Indramayu gitu. Nah, lanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan kontrak monoloyalitas, apa yang terjadi? Ya tentu seseorang hamba yang bekerjanya baik dan berkualitas itu pasti akan disayang oleh Allah. Pasti.
Tetapi yang jadi persoalan, apakah hamba itu mencintai majikannya, mencintai junjungannya? Juga belum tentu. Bisa saja saya mencintai Allah, tapi Allah mencintai saya juga kita belum tahu. Kalau cinta hanya sebelah sepihak, namanya bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ada bunyinya enggak? Ya enggak ada. Jadi harus dua tangan. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ini menjadi persoalan. Pertama, sebelum saya menjawab, mengapa kita kok tidak muncul rasa cinta kepada Allah? Jawaban saya dengan pertanyaan lagi. Kenapa engkau tidak cinta Allah? Apa sebabnya? Salah satu sebab yang mengakibatkan hati kita tumpul tidak pernah mencintai Allah adalah satu, karena kita tidak pernah merasakan mendapat kebaikan-kebaikan Allah.